Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan baik-baik aja. Ya, seperti biasa di masa pandemi begini, kegiatan kita ya hanya ngobrol sama teman, sharing, bagi pengalaman, gimana kondisi teman kita. Sebelumnya kita udah pernah menghubungi Bucek, Mewildan, terusnya juga Toge, Gembul. Nah, itu kan yang jauh di Indonesia sana. Kalau yang ini dekat di sini, masih satu negara, tapi tetap aja nggak bisa ketemuan karena emang beda kota. Kita mau coba hubungi Aji Nugroho, dia di Hafar Batin, Saudi Arabia. Kita coba hubungi beliau, oke? Kita coba ya, biasa pakai Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, Ada. Aji, apa kabar? Kita alhamdulillah baik. Alhamdulillah ana khoir. Ih, pakai bahasa Arab jawabnya coy. Beda. Sini kan kita di Arab pakai bahasa Arab lah. Oh gitu. Udah Masya gitu Allah. doang, tapi udah voice Oh, gitu. aja. Oh gitu. Lanjutin. Sehat nih? Alhamdulillah sehat. Gimana bos? Tambah gendut? Tambah. Di lockdown kagak ngapa-ngapain ya? Iya, di rumah doang, ngapa-ngapain. Ini Iya di rumah di mana doang. nih, Ji? Di kamar dong. Oh, di kamar. Ini nggak kerja atau pulang kerja? Pulang. Tadi udah jam 1 pulang kerja. Dari jam 1 terus sampai sekarang udah tidur-tiduran aja. Nungguin telepon lu. Nungguin lu. Dari tadi Masuk jam berapa, Ji? masuk jam 6.30. 6.30. 6.30. Sampai 6.30 di sini tuh 6.30 udah kerasa kayak jam 9 pagi di Jakarta atau jam 11 pagi di Jakarta dah. Wah, panas, maksudnya panas. panas. Oh, Panas. Udah orang 4:30 udah kayak jam 9 pagi di Jakarta. 4:30 tuh ya. Emang azan subuh jam berapa, Ji? Di situ? Jam 3:15. 16 lah. Jam 3.16 azan subuh. Aja subuh. Lalu sana subuhan aja subuh berapa? Jam berapa? Sama. 15. 4:15. Mm-mm. Ah, yang bener lu. Ih, Lagu gue kok 3:15 ya? iya Kok beda beda. jam sih? Beda emang, beda. Lah kan Beda. mataharinya berarti udah dapat gue duluan ya? Gue duluan Iya, dulu ya. benar. Maghribnya jam berapa? Terbenam. Maghrib jam 7 kurang 10. 7 kurang 7 kurang 10. 10. Di sini jam 7:05. Oh, bedanya deket, nggak terlalu jauh bedanya. Kalau maghrib, kalau subuh jauh ya. Jauh. Oh, gue juga bingung. Ya itu kuasa ilahi lah. Kalau siang panas berapa derajat sih? Nah, ini nih yang bikin tertarik. Yang menarik dari di Saudi itu kalau misalkan suhu itu di luar itu musim panas ya. Musim panas itu sekitar, kalau gue sih rata-rata sih nggak pernah nyampe ke 40 kalau siang-siang. Jadi 41, 42, 43, 44. Tuh. Jadi kalau di Jakarta lo kan ada viral banget tuh ceritanya tuh orang Bekasi, ya kan? Di Bekasi suhu 37 derajat aja ada yang sok-sokan masak telur kan di luar ya. Wah, lu di Arab lu udah bukan masak telur lagi, lu bisa udah bikin rendang lu. Matang lu udah rendang. Bener. Taruh rendang di luar udah matang. 40-an ya. 40-an ya. Ya. Tapi segi positifnya kalau misalkan suhu lebih tinggi ya, di luar kan tinggi itu 40-an, 40 ke atas itu kita jarang keluar kan. Nggak kemana-mana. Jadi dari orang yang kagak ganteng jadi tambah ganteng, tambah putih. Wih, pansos. Lu bos. Kayaknya lo beda gitu, Ji. Muka lo lebih keren gitu, Ji. Ada lampu itu di atas. Wow. Jadi ini pakai topinya ini kayak Ahmad Dhani, Ji. Ahmad Aji, iya, Ahmad Dhani. Ahmad Aji apa Ahmad Dhani? Ahmad Bawang. Ini gara-gara ini pas lagi gua ke Madinah itu kan gua ke Madinah tuh kemarin tuh pas lagi umroh tuh. Oh iya. Ya kan gua lagi beli cemilan di supermarket di Bin Daud apa pokoknya di depan Masjid Nabawi itu ada supermarket yang besar tuh. Pas lagi ngantri gue disangkain orang Rusia, bos. Inta, Min Inta.
minta Ruski. Bilang, wah, dia nyangka gue orang Rusia nih. Ana Ruski. Ya, Ana Ruski. Ya, Cecen. Yes. naik level dikit lah. Berapa duit, Ji? Topi kayak gitu, Ji? 20 derajat. 20 real, 15 apa 20 ya? Cuman di sini dijualnya cuma ada pas lagi musim dingin doang. Musim dingin. Musim dingin ada. Berapa derajat? Musim dingin itu di sini maksimal ya 1 derajat. 0 derajat. Oh, berdingin banget dong. Iya, makanya lu nggak heran sih kalau orang Arab pada kaya-kaya, ya kan? Ya orang duit buat bayar AC listrik aja tuh 6 bulan tuh disisihin buat, karena kan nggak pakai AC dia kalau. Oh iya bener. Pakai pemanas nggak, Ji? Nggak pakai. Nggak lah, nikmatin lah. Terus pakai selimut tebal? Pakai 3, bos. Orang gue tidur pakai jas 3 baju sama selimut 2. Selimut tebal. 2 selimut. Itu kencing mulu kali ya, kamar mandi mulu kali, enggak? Enggak sih. Enggak. Tapi kalau yang punya bini mungkin ya, kalau tidur sama bini bisa jadi itu kayak gitu. Aduh, ya Allah. Iya. Masya Allah, ya, terasa. Udah berapa tahun sih, Ji? 2 tahun. Makanya tuh kayak Gorip sama Juragan coba suruh ke Saudi merasakan 0 derajat sama 1 derajat di sini. Pasti pulang-pulang bawaan. Ya. Gue yakin dia nggak lama lagi akan dia jomblo, cuman paling udah nggak jomblo lagi dah kalau di sini merasakan dingin. Wih, Hafar Batin ya. Gue nggak tahu gue ada nama daerah Hafar Batin di Saudi. Baru tahu dari lo aja, Ji. Iya, gue juga. Gue membutuhkan 38 tahun untuk tahu bahwa ada kota namanya Hafar al-Batin. 38 tahun. Sama bos, gue juga. Bener. Nah, gue pengen tahu kisah lo nih sebelum ke Saudi nih. Pertama kan lo dari Klender ngerantau ke Bali, Ji ya? Kuliah kan ya? Ya. Berapa tahun di Bali, Ji? Di Bali sekitar... Di Bali gimana, Ji? Sekitar... Ya, di Bali 99 sampai 2006. 99 sampai 2006? Berapa tahun tuh? 7 tahun? Wih. 7 tahun. Itu lo kuliah sampai doktor apa? Kagak. Oke. Kuliah beneran gua. Kuliah, orang di sana gue di Bali tuh kuliah. Cuman maksud gue 7 tahun tuh lo sampai S2, sampai S3 apa gitu. Kan di Bali itu kan tempat ini, bos, tempat wisata. Oh, benar. Jadi kita kerjaan itu nongkrong, ngeband, Masya Allah. nongkrong lagi. Lo waktu awal ke Bali betah nggak? Betah. Enak, cakep-cakep cewek-cewek Bali, bos. Langsung betah ya? Yoi, pergaulannya bebas lagi. Oh gitu. Iya, bos. Cocok dah. Nah, cocok dah buat anak-anak Arok dah. Yang dari Klender? Ada anak-anak. Dari Klender selain lo ada lagi? Ada anak 59, ada anak 8CP juga ada. Anak 8CP? Ada, Tom. Ada. Cuman gue nggak kenal. Siapa namanya, pokoknya ada aja. Anak 59 temennya Gembul dong? Ya, Gembul juga kenal. Oh gitu. Di Gembul ada. Terus 7 tahun ya? Anak Cepe juga ada. Ya lo? Enggak, kakak kelas gue. Oh kelas. Gitu. Terus anak 81 juga ada. Gue pikir, lu anak 81 ngapain ngambil ke Udayana? Udayana kan grade-nya kan ya bawah, nggak bagus. Iya. Oh, iya. Alasannya karena saya pengen merasakan tinggal di Bali. Bilang aja lo bego. Bilang aja lo bego, kagak mampu lo masuk UI lo. Anak 81, anak. Hah? Bali gue belum pernah gue ke Bali. Indah kali ya? Katanya beneran indah ya? Ya indah banget sih. Sama Ancol beda Bang Ji? Sama Ancol beda? Bedanya gini. Lo kalau mancing, lo suka mancing kan? Misalkan lo suka mancing di Ancol nih. Ya. Kalau lo mancing di Ancol,
lo dapetnya ikan lele. Di laut itu di Ancol ada ikan lele, tapi kalau mancung di Bali lo dapetnya ikan laut. Jadi di Ancol itu laut udah nggak jelas, itu laut apa comberan, kok ada ikan lele ya? Aku juga bingung. Oh gitu. Kalau di Bali itu ya masih bersih gitu ya, lautnya bersih ya. Ikan hiu juga ada, ikan hiu. Oh. Saya ikan paus. Oh gitu. Ada ikan arwana. Nah, lo tinggalnya di mana di Bali? Di kota apa sih? Denpasar. Oh, ibu kota. Yoi, di ibu kota. Kalau Kali Salman kemarin di mana ini? Di Nusa Dua. Sebentar, gue tahu arah pertanyaan lo, jadi lo nggak usah nanya-nanya lagi, biar gue jelasin dari awal. Gitu. Kenapa gue nih. Hebat si Haji. Lo? Hilang, kepotong. Gimana? Mobilnya apa pakai ETC? Enggak, internet gue nya kan ini. Jadi ngehang dia. Oh. A few moments later. Ji, sorry Ji, tadi keputus Ji. Jadi gimana itu Ji? Di Bali kondisinya sebagus apa sih? Bentar. Nah, kondisi untuk di Bali sih sebenarnya bagus secara letak apa ya? Secara letak geografis itu bagus. Soalnya dia kan itu satu pulau dengan satu gunung, ya kan? Gunungnya gede lagi kan gunungnya. Kalau nggak salah Gunung Agung sekitar 3.600 mdpl deh. Jadi kalau ada gunung di situ, ada gunung berapi di sana, berarti kan sumber-sumber air, sungai itu dan sekitarnya pasti subur. Soalnya kan setiap dia meletus pasti ngeluarin abu vulkanik yang bisa nyuburin tanaman, dan terdapat banyak aliran-aliran lava yang menjadi aliran-aliran air. Jadi untuk wisata-wisata seperti rafting itu pasti bagus tuh. Jadi aliran lavanya itu jadi buat rafting, terus tanahnya subur, jadi banyak hutan juga, terus banyak air terjun juga. Pertaniannya juga subur. Cocok deh. Kalau sebenarnya tuh Bali kalau merdeka bisa kaya tuh, nggak kayak negara tetangga. Jadi dia bukan cuma laut ternyata ya, dia punya gunung ya. Iya. Tuh gunungnya gede, keempat tertinggi kalau nggak salah deh, keempat tertinggi di Indonesia. Di Indonesia. Okay. Itu udah lengkap deh pokoknya di Bali. Udah pertaniannya bagus. Pertanian yang model-model subak gitu kan dia kan menjadi warisan warisan WH dari UNESCO, warisan budaya dunia, termasuk salah satu warisan budaya dunia, sistem pengairan sawah subak itu. Subak, iya. Nah, dan itu apa? Biaya hidup gimana di sana? Kalau daerah wisata mahal kali ya? Wisata ya mahal. Wisata-wisata itu, cuman kita tergantung sih. Untuk kalau makan di restoran-restoran bule itu ya emang agak mahal. Tapi kalau di daerah Kuta juga ada juga masakan Padang, terus ada nasi banyak kan Banyuwangi, nasi Jawa, warung Banyuwangi istilahnya warung Banyuwangi tuh banyak. Lo ngekos berapa Ji? Kos kalau nggak salah 220.000 tahun 99 gue ngekos itu 200.000 kalau nggak salah deh. Per tahun atau per bulan? Bulan, 200.000. 200.000 sebulan? Ya, 200.000 sebulan. Itu tahun 99 tuh, masih mahasiswa. Tinggi Ji, gue waktu ke tempatnya Pratik tuh si Germo 400.000 tahun dia. Germo kelihatan orang kaya kali. Kalau gue kan orang kan udah kurus, keling, aduh. 400.000
400.000 setahun. Oh, di Lampung. Gue makanya mungkin orang Bali ngeliat gue kelihatan kayak orang kaya kali, bos. Ini orang kaya nih gue. Mungkin dimalain ya 200.000 sebulan ya. Iya, iya. Itu 200.000 gitu loh. Kamar mandi di luar. Iya, di luar sih, bareng-bareng. Iya. Kamar mandi bareng-bareng. Jadi kadang-kadang tuh ya gitu dah. Kadang kan gue kan satu ada yang bentuknya huruf L ya, bentuk huruf L ada 5 kamar. 4 kamar. Bentuknya huruf L, 4 kamar. Sama satu kamar mandi. Jadi yang di sebelah kamar itu semuanya gue mahasiswa Udayana semuanya. Gue kan dari orang Jakarta, ada teman gue dari orang Tangerang, satu lagi dari orang Bekasi. Nah, satu lagi orang Bali asli. Namanya Made. Namanya orang Bali asli namanya Made. Itu awal-awal gue ngekos gitu. Kok ngekos nih? Dia ada orang Bali. Ya soalnya kan dia kan dari luar kota. Kan di Bali kan banyak kabupaten kan. Ya istilahnya kayak dari Sumedang ke Bandung lah. Dari Tasik tinggal di Bandung. Jadi ngekos dia. Iya. Itu jadi ada orang Bali juga. Dan kalau biasanya kalau misalkan gitu deh, ternyata si Made itu dia itu karena berhubung di Bali ya, lo tahu sendiri lah gaya hidup di Bali kayak gimana ya. Ternyata teman yang sebelah kamar gue tuh yang orang Bali itu si Made. Kalau malam dia namanya berbeda lagi, bos. Kalau malam. Jadi kalau siang Made, kalau malam dia jadi Corazon. Jadi Corazon. Iya. Bahasa mana tuh? Nama mana? Ternyata dia itu ternyata malam-malam dia itu mangkal, jadi simel gitu, kayak di itu yang kesukaannya si itu Gembul. Gue kalau di Surabaya kayak gitu, gue dapat kenalan ada gue pakai telepon cewek. Kalau temen cewek yang gue kenalin itu Gembul itu, kalau dia itu ini, kalau di simel dia, banci, mau aja Gembul. Itu mahasiswa Ji? Mahasiswa. Jadi dia mangkal. Iya, mangkal. Jadi gitu dah. Dan ya kalau malam dia teman-temannya pada datang. Oh. Nah, di Bali lo 99 sampai tahun 2007. 2007 berapa tahun tuh? 7. 2006 2007. 2006 dari 99. 2006. Betul. Itu gue S1 ya. S1 ya. S1 gue ya. Iya S1. Dan S2 bukan. Gue jadi lo kira gue jadi profesor lagi nanti? Iya, gue kira lo jadi itu lagi. Lanjutin sampai jadi dosen. S1 ya? S1 tuh. 2006. Ya. Berarti iya. Udayana susah Ji pelajaran Ji ya? Iya, itu kagak bisa disogok. Dosen-dosen gue nggak bisa disogok. Udah gitu, ya mau diajak check-in juga kagak bisa. Gue juga cowok kan. Kalau misalkan cewek mah enak kan. Bisa digoda-godain. Lulus 2006 dengan IPK 2. Nah, kita kan jalan-jalan, bos. Udah. Kita main. Benar. Mencari. Jadi kalau kuliah mah bukan buat kita ngambil jurusan akademis, itu bukan karena kita pengen jadi sesuatu dari ilmu kita itu, tapi hanya untuk membuka cakrawala atau pikiran kita aja. Ya buktinya aja kan gue kan di gue sarjana hukum aja gue jadi chef kan. Oh iya benar. Ya cuman ngebuka pola pikir buat ini kita sih. Benar. Ya, itu kayak lo aja dah. Bener, menarik tuh jadi chef. Awalnya begitu lulus lo ngapain? Pulang ke Jakarta, ke Klender apa gimana? Abis lulus gue langsung ke Cikarang. Nah, Cikarang di Bekasi, tau kan? Tau Cikarang kan? Tahu. Enggak, maksudnya tempat siapa ya Cikarang? Oh, tempat kontrakannya kakak gue. Jadi kan kakak gue punya kontrakan di Cikarang, gue nungguin
sama nyokap, Jadi sama bokap itu juga ada. kontrakan kosong. Kosong. Sementara lo tempatin. Ya, sama bokap sama nyokap gue juga. Yang Jadi itu diperukas. kontrakan ada, itu nenek gue. Oh, itu nenek lo, yang di Ternate itu nenek lo. Ternyata itu nenek, Oke. ya kan. Terus yang gue Oh, pindah gue ke Cikarang sama bokap sama nyokap gue. oke, Nah, terus? di sana nempatin eh, apa tuh kontrakannya kakak gue situ. Oke. Terus kerja apa ya? Terus dagang bawang, bos. Dagang bawang, bos. Dagang Dagang bawang. bawang. Iya. Pantesan nama lo Aji Bawang ya. Dari situ ya. Wah, lu udah 3 kali aja lo nyela gue Pak Haji Bawang lo. Suwe. Itu siapa Ji yang manggil Aji Bawang siapa Ji? Nggak tahu siapa ya? Odi kalau nggak salah deh. Lupa. Gue. Oh, ini Odi nih berarti. Odi. Odi nih Aji Bawang. Odi. Lo pindah ke Cikarang jual bawang, lo itu ngomong ke si Odi. Oh, anak-anak Odi, Gorip. Gue juga antara gini ya, antara Odi, antara Gorip, antara Encek, terusnya antara adek lu, terus satu lagi siapa ya? Ipang, terus antara di antara 5 orang-orang brengsek itu udah. Tinggal pilih salah satu aja paling brengsek. Yang paling brengsek siapa dia tuh? Dia tuh. Oke, kok bisa jualan bawang? Siapa yang ngasih tahu Ji? Atau siapa yang ngajarin? Ya nyokap sih. Nyokap. Sebenarnya bukan cuma bawang doang sih, cuman ada Sayuran. kacang ijo. Ya enggak, kacang-kacangan, kacang ijo, ada garam, terus ada kemiri, ketumbar. Bumbu. Semuanya sih bumbu-bumbu. Bentuknya apa Ji? Kios? Tapi kita juga nggak, Lapak. ya kios, ya agen lah kita, agen. Jadi kita nggak jual renceng satu biji kagak jual eceran. Jualnya tuh ya per bal, 1 bal, 2 bal. Itu paling kios. Jualnya 4.000, belinya 4.000, jualnya 6,5. Enggak, itu sewa kios. Oh, gue kayak ini ya, gue kayak dejavu deh bos, kayaknya kayak dejavu. Nih buat teman-teman untuk pengetahuan nih. Jadi sebenarnya ini video udah yang ketiga kali nih kita bikin nih. Yang pertama gagal, sama yang pertama 4 kali lah. Yang pertama pakai WhatsApp, ya enggak Ji, gagal, ya enggak. Yang kedua pakai Zoom. Tiba-tiba hilang Zoomnya itu, mati. Coba lagi, mati. Ini yang keempat ini. Jadi pertanyaannya itu lagi kata Caci, kayak ada jawaban nih. Kayak film apa ya, gue lupa lah yang selalu diulang-ulang itu. Nanti ada. Ini nggak tahu, ini bakal ulang lagi. Kayak film. Mudah-mudahan aja enggak nih, mudah-mudahan lancar nih videonya nih. Berapa sih? Muka lo sih, lo gerakan lo patah-patah sih bos, kayak yang patah-patah gitu. Waduh, itu ciri-ciri mau putus lagi ya. Tapi dari tadi patah-patah. Oh, dari tadi patah-patah. Iya. Berapa? Jangan pakai Mobile, pakai yang STC aja. Ini udah STC nih. Sebelumnya yang kemarin Mobile. STC ya? Kemarin Mobile. STC. Oh, kalau Mobile bagus, tapi nanti di ujung-ujungnya nge-lag atau mati. Tapi kalau STC biasanya perjalanannya itu patah-patah, tapi berhasil biasanya sih. Gitu. Mudah-mudahan aja nih, ini STC nih. Mudah-mudahan lah. Iya. Nah, balik lagi nih sebelum keputus. Berapa sewa kios Ji sebulan? 700.000. 700.000 sebulan. Yoi. Oh juga ya. Nah, sementara itu penghasilan lo dari jual bawang dan lain-lain sebulan. Aduh, gue lupa tuh bos. Lupa ya. Pokoknya lo jual 4.000, lo beli 4.000, jual 6.500 per kilo ya. Ya.
Jadi 2.500. Itu bawang aja ya, itu bawang aja ya. Pokoknya at least 10% dari modal deh kita dapat. Dan itu 10% dari modal. bertahan selama 1 tahun. setahun. Dari 2006 ke 2007. Kenapa berhenti? Gue dapat kerjaan. Oh, jadi lu selama jualan sambil ngelamar kerja? Ya, ngelamar kerja. Ada kali 40 bijian lamaran tuh zaman dulu emang agak susah ya. 40-an kantor pos. 40-an lamaran. Iya. Kalau nggak salah zaman-zaman itu lo lagi ada di Dubai deh, Bos. Iya. Lo lagi enak-enaknya lo, Bos. bener. Oh sih, nggak lagi enak-enaknya. Lo lagi sibuk-sibuknya waktu itu ya. Nah, itu gue dapat kerjaan. Kerja di mana? Di notaris PPAT itu pejabat pembuat akte tanah. Jadi kalau ada yang orang pengen ada bikin NJOP, gue yang bikin. Terus ada yang kalau misalkan ada yang pengen jual rumah, ada transaksinya, nanti gue yang bikin transaksi jual belinya. Ada yang mau akad kredit ya, akad kredit misalkan dia ada pinjaman dari bank, pinjaman ke bank, ya kita sebagai notarisnya kita bikin akad kreditnya. Jadi kita menulis hutang piutangnya sebagai penulis hutang piutang. Berarti kita menuliskan ribanya berapa gitu loh. Juru tulis lah, kalau di desa tuh namanya juru tulis tuh. Nah, kalau ke bank tuh, benar, pinjam kontrak, terusnya perjanjian akte di bawah tangan, terus perjanjian apa lagi ya, pranikah, ada perjanjian pranikah juga ada. Jadi barang siapa yang pengen ada perjanjian mau nikah, misalkan teman kita ada mau nikah, mau ada perjanjian nih, harta gua kalau nikah, harta gua. Buat teman-teman nikah kalau ada mau perjanjian pranikah sama gua aja. Jadi nanti bini gua kalau misalkan pisah nanti harta gono gini tetap sama gua nggak ngasih ke bini gua itu. Bisa kayak gitu ada perjanjiannya. Itu berapa lama Ji kerja di notaris? Kalau bini 1 hari doang, Bos. Hah? Berapa? 1 hari. 1 hari. Iya. Buset. Terus hari doang gua. Ilah. Nah, kagak betah. Orang ngapain juga kerja di situ. Kenapa? Ngurusin surat-surat tanah. Kagak betah. Jiwanya tuh kagak ada di situ istilahnya. Kita nggak dapat chemistry-nya lah. Itu baru juga pakai kemeja sehari Ji. Iya. Dan gue banyak tahu kan. Cuma kerja 1 hari gue udah tahu. Wih. Hebat tuh. Iyalah, ya kan gue kan di sarjana hukum, belajar hukum, jadi tahu. Benar. Nah, sehari doang. Terus besoknya ngapain? Balik lagi dagang bawang? Kagak, kayaknya nganggur dah. Kayak nganggur deh. Nganggur di rumah aja? Nganggur kalau nggak salah. Enggak, ngeband sama Odi. Band ke rumah Odi paling. Ya, ngeband sama aja nganggur, Ji. Oh, kan ada yang dimainin, ada yang dikerjain, Bos. Main, namanya main. Nganggur. Oh ya, main. Main sama Odi. Biasanya kalau lagi susah tuh, ya pokoknya kalau lagi susah ke rumah Odi dah. Kalau nggak ke rumah Odi, Malaka. Ke rumah Odi lagi. Ke warung Indomie. Ke rumah Odi lagi. Ya antara itu dah. Rumah Odi pelarian deh pokoknya dah. Berapa lama? Kenapa? Berapa lama? Waduh, nggak tahu deh. Kalau nggak salah sih cuman beberapa bulan sih. Soalnya di 2007 gue kerja. Jadi gue jadi di Indosat di AM3. Kan kuliah kan di Indosat ya dulu ya. Oh, jadi lu ngelamar di itu? Jadi sama servis juga? Call center. Call center? Ya. Call center. Si kuliah kalau nggak salah di Mentari deh. Di Mentari, gue di AM3-nya. Gue di call center-nya. Sama Pemdi dong?
tahu deh, gue di Daan Mogot. MB di Daan Mogot bukan? Nggak tahu. Tapi yang masukin Kuyai? Nggak, mandiri gue. Gue lewat ini ya, apa namanya, outsourcing ya, pakai outsourcing. Namanya gitu. apa ya, Persada, kalau nggak salah Persada deh. Jadi di situ. Kenapa 2007 bawang tuh. gimana bawang nasibnya kios? Kayaknya tutup waktu itu dah. Oh, tutup. Gak ada ngurusin. Ya udah, akhirnya gue tinggalin aja. Ya sama kayak cewek-cewek yang lain dah. Oh gitu. Gak gue urusin, gue tinggalin. Putus deh. Nah, di Indosat call center berapa lama? 2007 sampai 2009. 2008 apa ya? Tahun. Tahun. Enggak, 8 bulan, 6 bulan kalau nggak salah. 6 bulan, Bos. Tuh, kenapa itu? 6 bulan terus berhenti, apa 8 bulan berhenti? Performance-nya nggak bagus. Jadi, kan kalau misalkan di satu hari, itu 8 jam kerja itu harus minimal harus mendapatkan telepon itu sekitar 100 sekian deh. Nah, gue itu cuman dapat berapa, pokoknya terlalu bagus sih, gue cuman dapat dikit sih, nggak terlalu banyak seperti yang lain. Jadi kan kalau misalkan di call center kan, misalkan dia nerima telepon nih, ya dengan call center AM3 bisa saya bantu, ya selamat malam, ada yang bisa saya bantu. Nah, terus kadang-kadang tuh ada orang yang serius, ya Mbak, saya nih mau, Mas saya ini lagi nggak dapat sinyal nih Mas, ini gimana nih Mas? Ya coba dimatikan dulu. Oh udah saya matikan. Oh yaudah kalau nggak bisa tolong dikeluarkan dulu ininya, apa namanya, kartunya. Udah saya keluarin, kartunya udah saya keluarin Mas. Terus coba pokoknya kita terus ini aja, cari akal gitu loh. Coba dikeluarin dulu kartunya. Berapa lama kartunya dikeluarin? Ya cuman sampai doang sih saya keluarin. Coba 5 menit Mas. 5 menit itu biasanya bisa tuh Mas. Jadi kita akal-akal gitu. Yang penting solusi ada gitu. Ya, kadang-kadang ada yang bercanda, ada yang minta kenalan. Mas, kenalan dong Mas. Iya. Itu gratis ya, Di? Kayak gitu dah. Ada orang-orang daerah. Dulu gak ada yang gratis, ada yang bayar. Karena kebanyakan jangkol itu, yang bercanda-bercanda itu istilah jangkol ya. Jangkol, jadi itu gratis. Mereka gratis, tapi yang berbayar itu biasanya orang-orang yang serius. Ya emang ada problem, ada masalah. Jadi, ya gitu dah. Call center itu kan biasanya kan jam kerjanya ada shift malam dari jam 11 sampai jam 10 sampai jam 6 pagi kalau nggak salah deh. Jam 10 sampai jam 6 pagi. Jadi ada masa-masa kita lagi ngantuknya gitu, Bos. Lagi ngantuk jam 4, antara jam 4 sampai jam 5. Pokoknya udah kita terima telepon nih jam 4 nih. Ya, sambil ngantuk nih ya, sambil ngelindur. Ya, ada yang bisa saya bantu. Ya Mas, saya lagi ada masalah nih sama jaringan saya nih. Oh ya udah. Jadi pada ngelindur gitu. Jadi ngaco-ngaco deh pokoknya dah. Lu pasti sih, Kuyai pasti sama atau PMI pasti kayak gitu dah. Dia ada momen-momen kayak gitu dah. Ngelindur. Saya ke bawah ngantuk ya. Terus ada Batman ya. Wah kacau dah pokoknya, lucu-lucu dah. Aduh. Kalau rekamannya ada apa? 6 bulan atau 8 bulan doang. Iya. Pokoknya apa ya? Yang nggak seru deh. Malah gue pernah pas lagi nelpon nih, lagi kerja nih ya. Lagi kerja. Gue ambil SMS-an kan sama bokin gue kan. Terus ternyata bokin gue iseng nelfon ke M3 kan. Ternyata nyambungin ke gue. Iya. Begitu ya. Bisa pas gitu. Di antara 100 puluhan call center yang lagi kerja itu nyambung ke gue. Iya. Banyak lah hal-hal lucu lah. Iya. Oke. Konyol gitu. 6 bulan berhenti, terus nganggur lagi. Main ke rumah lagi. Itu, ya, ngeband lagi dong. Kalau nggak ke rumah Odi, ya ke warung Indomie. Kalau warung Indomie ke Malaka lah, jalan-jalan. Nah ini, tapi kalau setelah itu gue lebih intens ke rumah Dani biasanya tuh. Rumah Dani juga
nginep Mana sama di Encek mana? Di Cikarang apa di Pondok Kelapa? di Cikarang. Oh, Cikarang. Dekat. Sampai dulu pernah gue sama Encek lebaran tuh di rumahnya Dani, tau gak? Lebaran apa ya? Kalau nggak salah lebaran haji apa lebaran Oh, lebaran haji. antara lebaran haji apa lebaran Idul Fitri ya, lupa gue. Oh, parah Oh itu. gue Parah nih. Parah. lebaran Idul Fitri dah. Wah, parah. Wah, parah. gue sama Cek naik motor naik motor jam 4 pagi dari rumah Dani. Ya lupa gue antara lebaran haji lebaran Idul Fitri ya. Konyol lah pokoknya deh. Nah, itu berapa lama nganggur lagi, Ji? Dari 2007 sampai itu 2000 berapa? Itu 2008 ya. Terusnya gue kerja di 2009 gue kerja di Tulip Coklat, perusahaan distributor coklat Silver Queen. Oh, Silver Queen. Wih. Distributornya. Itu boleh dapat lamaran juga tuh dari kantor pos itu. Enggak sih, itu dari ini apa namanya, dari Job Street. Oh, Job Street. Oh, udah pakai internet. Dari ya. Udah ada di internet. Job Street gue sering banget gue dapat. Jadi kebanyakan sih dapat dari Job Street, Bos. Oh, Job Street. Oke. Dapat. Daerah mana itu, Ji? Dari daerah Bekasi. Oh, dekat dong. Bekasi Narogong. Narogong tahu kan Narogong? Tahu. Sebelah itu Naro Gendang, Naro Gamelan. Ya situ dah. Iya, benar. Di Bekasi, dekat rumahnya Gendut kalau nggak salah ya. Iya, benar. Gendut di Narogong ya? Benar, Narogong. Itu bagian apa, itu. Ji? Di Silver Queen? Gue di bagian sales. Sales industri. Jadi kita berhubungan kita kan jual produk-produk coklat, tapi jadi gue bagiannya itu ini sales industri. Jadi gue menjual bahan baku coklat ke industri-industri kayak perusahaan Nestle, ke Good Time Cookies, gue jual ke apa tuh yang susu coklat itu tuh, apa tuh namanya tuh, UHT, ke Ultra, terus jual ke Diamond, terus jual ke Walls Ice Cream. Bentuknya apa, Ji? Coklat bubuk. Oh, coklat bubuk. Jadi kan coklat bubuk kan itu bisa dipakai buat kue, buat es krim, buat brownies, terus buat kecantikan juga ada. Malah ada spa yang plus itu mereka yang memakai bubuk coklat sebagai terapi, sebagai aromaterapinya dan sebagai untuk pengawet badan juga ya. Itu coklatnya buat peremajaan. Coklatnya lokal apa ya? Dari luar? Kalau kebetulan kan kalau Indonesia itu sebenarnya adalah produsen buah coklat terbesar kedua di dunia setelah Pantai Gading. Jadi di dunia itu ada dua dunia produsen buah coklat terbesar, yaitu pertama Pantai Gading yang ada di Afrika, dan kedua itu Indonesia. Dan kedua negara itu berada di garis khatulistiwa. Jadi memang buah coklat itu hanya tumbuh di daerah-daerah yang khatulistiwa. Jadi daerah khatulistiwa kan kayak misalkan Indonesia, terus Malaysia, terus sama Papua juga ada, terus Meksiko juga ada, terus apa namanya ya, di daerah Afrika itu ya Ghana, Pantai Gading, Ivory Coast, terusnya. Nah, sebenarnya tuh coklat itu berasal dari Meksiko ya, di suku Aztec Meksiko. Nah, tapi ternyata pertumbuhannya itu ternyata industri tanaman coklat itu terbesar di Indonesia, karena memang di tahun 1980-an itu kan Presiden Soeharto itu kan menggalakkan penanaman coklat ya sebagai industri coklat, sebab varietas coklat di Indonesia itu memang bagus. Jadi makanya di Bali itu ada tanaman coklat itu bagus juga. Di Indonesia tersebar, ada di Bali itu bagus varietasnya di Bali, terus sama di Jember, terus sama di Papua juga ada, terus ada di Jawa Barat, itu di daerah, setahu gue Jawa Barat itu ada di Sumedang apa Tasik ya, terus ada di Sumatera
Sumatera itu daerah Padang juga ada. Nah, di perusahaan gue itu emang dia bergerak khusus hanya coklat. Dia menghasilkan dari buah coklat itu, jika biji coklat itu dikeringkan, ya kan, jadi kan ini buah coklat, dia dibuka. Nah, pas dibuka itu modelnya dalamnya kayak kecapi, Bos. Kecapi. Kalau kecapi bisa dimakan asam kan ya. Nah, bijinya itu nggak ditelan. Jadi bijinya itu kita nggak kita buang, kita simpan, kita keringin sehingga kita keringkan biji ininya, biji kecapi kita keringin. Nanti lama-lama itu bijinya itu kulitnya itu kita kupas, kulitnya kita buang, isinya itu nanti kita jadikan coklat bubuk. Isinya itu nanti akan kita roasting kayak kopi. Kita roasting kayak kopi, ya kan? Kulitnya kita buka, kita roasting. Nah, roasting itu nanti pada saat dia sudah aromanya akan keluar, aroma kakaonya akan keluar. Tapi aroma kakaonya akan keluar, tapi itu biji coklat yang natural. Yang natural. Aromanya masih aroma coklat tapi asam. Nah, untuk memodifikasinya itu dia disemprot dengan yang namanya itu potasium bikarbonat. Nah, semakin banyak kita semprot potasium bikarbonat, maka dia akan aromanya itu akan keluar. Aromanya akan keluar dan keasamannya itu akan sekitar 7 asamnya, pH-nya itu 7. Jadi pH netral. pH netral itu kan 7 ya. Kayak misalkan minuman air itu kan di pH-nya 7. Nah, semakin banyak disemprot potasium bikarbonat, kandungan pH-nya akan tinggi, menjadi basa. Jadi basa ya, jadi 8, 9. Tapi kalau kita nggak kita semprot potasium bikarbonat, dia akan asam. Dia pH-nya akan menjadi 5. Nah, itu 5 itu netral, 5 itu agak asam, aromanya asam. Nah, yang dipakai buat coklat-coklat yang buat makanan dan minuman itu biasanya biji coklat yang sudah diolah menjadi pH-nya itu adalah 7. Itu 7, jadi basah lah, biasa udah netral lah ya. Nah, untuk yang kecantikan itu yaitu coklat atau bubuk coklat yang berasal dari biji coklat yang pH-nya itu 5. Itu bagus buat kulit, itu bagus. Oh gitu. Nah, itu yang biji coklat. Nah, makanya nanti kalau misalkan lo mau beli coklat bubuk nih ya, lo ke ini aja, ke supermarket, lo lihat kandungan pH-nya berapa. pH-nya 7 berarti ya udah itu bagus tuh, enak tuh. Tapi kalau pH-nya 5 itu berarti asam tuh coklatnya tuh, lo rasa juga agak asam tuh. Gitu. Iya. Nah, rasanya tapi pahit kan, Ji, aslinya kan? Pahit, ya. Pahit itu karena yang tadi gue bilang, karena disemprot oleh potasium bikarbonat. Potasium bikarbonat itu dia selain mengeluarkan aroma yang lebih bagus, dia juga mengeluarkan merubah warnanya itu lebih gelap. Lebih gelap jadinya. Jadi semakin disemprot lama, ya udah warnanya akan lebih gelap dan aromanya itu lebih enak. Tapi kalau kelamaan lama-lama aromanya juga berubah juga sih, jadi kayak arang atau gimana gitu. Jadi nggak terlalu enak. Kalau rasanya sebelum disemprot emang udah pahit? Asam. Oh, rasa aslinya asam. Coklat tuh asam. Pas disemprot kalau nggak pahit. Pas semprot ya agak pahit ya. Nah, itu dah. Makanya kita sebenarnya di coklat itu di Indonesia itu adalah Tulip itu Silver Queen itu adalah coklat yang pertama di perusahaan coklat pertama di Indonesia ya sebenarnya, dan kalau misalkan kita lihat ke sejarah di belakangnya itu pendiri Silver Queen itu adalah namanya Chuang, orang Cina, dari Cina daratan dia datang ke Indonesia dan dia melihat ada prospek bisnis coklat, jadi dia itu mengolah coklat, biji coklat diolah, terus dia bikin Silver Queen dia bikin coklat dah. Nah, coklatnya itu pada saat ada suatu hari ada pameran dan di situ ada Bung Karno. Nah, Bung Karno dikasih coklat olahannya dia. Bung Karno suka, jadi dalam punya Karno suka, ya udah
ya jadi lamanya udah lumayan inilah. Kan biasanya kan kalau pengusaha itu kalau dekat sama pejabat kan usahanya kan jadi agak mudah lah ya. Makanya bos, nanti lo kalau misalkan lo mau usaha lo sukses bos, lo harus dekat sama pejabat-pejabat teras di Saudi bos. Oh gitu. Jadi kayak pejabat ini. jadi yang dari departemen perindustrian dan perdagangan lo harus kenal deket bos, ya suan-suan lah. Iya bos. Lo kenal sama pejabat sama kenal sama polisi aja, aman dah usaha kita dah. Kalau kenal sama preman? Kalau preman Kan biar aman. tekor bos. Biar aman. Banyak baunya. Oh gitu. Kayak yang itu kayak yang di kan biasanya minta THR. Ya. Aduh, Oh iya benar. aduh. Cek aja pas lagi mau yang kawinan temannya itu kawinan tuh yang siapa tuh yang mantan Encek tuh mau kawinan kakaknya kan itu kan sama Encek diurusin jadi kagak bayar. Oh gitu. Pernah tuh Iya, kalau tahu banget tentang coklat pas kerja di itu Silver Queen Ji ya. Ya, soalnya kan gue kan berhadapannya kan bukan sama ini bos. Pada saat gue lagi jualan itu kan gue kan jualnya kan ke industri. Jadi gue berhadapannya bukan sama orang-orang pengusaha kecil yang bikin brownies, yang bikin kue bolu, bukan. Jadi gue ketemunya itu sama R&D, orang-orang riset development yang emang udah dia ahli kimia lah ya, ahli kimia, terus dan ketemu sama PPIC juga. PPIC biasa tuh orang-orang yang model-model kayak Gembel tuh, yang purchasing gitu tuh, yang nego-negonya bikin mati usaha orang. Kurangin gitu dah. Pokoknya kalau berkecimpung di industri ya, itu lumayan ini sih, lumayan bisa membuka wawasan kita sih. Bener. Kita tahu orang kayak gimana. Itu berapa lama, Ji? 2 tahun. 2 tahun? Wih, lumayan dong. 2 tahun, lumayan lama. Iya. 2009 sampai dengan 2011. 2011. Jadi, ya di 2011. Gua masuk 2009, keluar resign-nya November 2011. Resign? Ya, resign. Mundurkan diri. Kan dulu kan gue lihat, soalnya gue berpikir gini, kalau misalkan gue sudah bisa menguasai produk coklat ya, ilmu mengenai pokoknya ilmu sales terutama di bidang coklat dah, dan gue udah tahu data customer, udah banyak data customer segala macam, dan terlebih lagi kalau misalkan gue tahu bagaimana cara mengolah coklat ini menjadi kue, bagaimana mengolah coklat ini menjadi minuman, makanan yang enak. Istilahnya gue dapat punya ilmu chef-nya lah ya, chef-nya juga. Jadi gue punya ilmu sales, sama punya ilmu teknikalnya juga. Itu menurut gue akan menjadi bagus. Nah, pada saat gue ingin menjadi seorang chef di perusahaan gue ditolak sama sama direktur gue nggak bisa. Kalau kamu mau jadi chef, kamu nggak hanya harus menguasai produk, tapi kamu juga aplikasinya kamu juga harus tahu. Kamu harus punya pengalaman sebagai chef. Jadi kamu tidak bisa menjadi chef di perusahaan ini. Silver Queen? Oh, nggak bisa. Ya, di Tulip, namanya Tulip. Namanya ini Nirwana Lestari, PT Nirwana Lestari. Jadi lo jadi chef nggak dikasih? Nggak dikasih. Jadi akhirnya ya udah, gue pikir wah gila, gue ngambil cara gimana ya supaya jadi chef gitu loh. Ya udah akhirnya gue ngorbanin ini gue ngorbanin karir gue sebagai sales di perusahaan itu. Gue jadi resign dan gue berkomitmen untuk bekerja untuk mencari pengalaman di bidang chef, di bidang menjadi chef ya. Itu kalau nggak salah gue di usia 29 tahun dia tuh. Jadi lo mulai kenal ke dunia memasak, ngolah makanan tuh di situ ya, Ji? Iya. Iya, coklat dari awal, coklat itu enak. Kalau coklat itu, kalau kita bisa
kalau kita bisa bikin coklat, kita bisa buat sesuatu terutama ya dari coklat. Jadi kan kita kan agak lebih mudah ya bos ya untuk pendekatan ke calon mertua kita, pendekatan ke cewek kita kan lebih enak kan bos kalau misalkan ini. Oh iya bisa masak ya sih. Ya. Itu belum kawin. Oh ini loh ini. Belum. Okay. Masih pacaran itu. Oh gitu. Jadi di masa itu gue ngomong sama cewek gampang banget tuh bos, karena ilmu masak gue. Oh gitu, bener. Woi, gampang bos. Lo cewek mana yang nggak mau dikasih coklat? Gue kasih coklat juga, nyambung udah kemana-mana. Nah, lo berhenti. Padahal udah jadi karyawan tetap ya? Ya kita inilah kita keluar dari zona nyaman lah. Ya, gue keluar dari zona nyaman. Hebat, enak itu. Pas keluar ngapain, Ji? Nganggur gue. Ke rumah Odi lagi? Iya. Kayaknya ke rumah Odi deh, kayaknya deh. Ke rumah Odi gak ya? Kayaknya ke rumah Odi deh. Iya, balik lagi ke rumah Odi kan? Enggak ke rumah Odi. Mana? Oh, gue langsung ke bandara. Hah? Gue langsung ke Bali. Ke Bali? Ngapain? Dagang pecel lele. Kok bisa? Ada apa teman lo di sono gitu ngubungin atau gimana? Iya. Jadi kan gue kan masih nol. Keluar dari perusahaan itu gue nol. Pengetahuan gue terhadap memasak itu masih nol. Jadi cuman udah tertarik. Ya udah gue mulai dari nol. Mulai dari jualan pecel lele di Pantai Kuta. Sebelum itu pecel lele kronologisnya gimana? Maksudnya teman lo tiba-tiba nelfon atau gimana? Oh udah sebulan sebelumnya udah kontek-kontekan sama dia. Jadi ya udah lo kalau mau keluar aja, nanti kita usaha pecel lele sini. Ya udah. Orang mana? Kalian sama bebek. Orang Depok. Orang Depok. Dia udah dagang duluan atau gimana? Belum. Mulai dari nol. Mulai dari nol kita. Berangkat ke sana? Ya. Lokasinya, barangnya itu gimana? Pas lagi sampai sana aja. Yang penting kita modal nekat aja tanpa perencanaan. Jadi yang penting intinya yang penting gue kalau gue kagak bisa bekerja sebagai chef, gue pikir ya udah gue bakalan menciptakan lapangan kerja itu sendiri, istilahnya gitu. Kalau gue akan menciptakan lapangan kerja sendiri dan gue akan menjadi chef. Jadi gue pikir kayak gitu. Ya udah akhirnya gue buka usaha aja. Berdua. Berangkat ke Bali bareng? Sendiri. Lah, temen lo dari Depok? Udah tinggal di sana, udah lama tinggal di sana. Oh, dia kerja apa deh sebelumnya? Setahu gue dia gigolo dah. Kalau nggak kagak, kayaknya dia ini deh. Ya player gitu dah. Itu dia teman juga? Ya, kayak dia kerjaannya ya mainin cewek mulu, jadi hidup cewek. Mau tobat gitu ya? Mau tobat dagang gigolo gitu. Kagak tobat juga sih, orang lagi dagang aja dia masih main cewek. Orang pas lagi kerja, pas lagi juga jualan pecel lele aja dia masih ngehamilin anak orang. Nah ini lo ke Bali, lo nggak bisa masak, Ji. Temen lo bisa? Ya kan udah bertekad. Temen lo bisa? Udah bertekad buat jadi chef. Temen gue kagak bisa juga. Terus? Ya udah nekat aja. Oke, belilah lele dan nasi beras gitu, masak. Ya, masak di kos-kosan, terus kita bawa ke Kuta. Gue jualannya di Kuta. Nah, tempat jualan gue itu bersebelahan di Kuta itu tempat-tempat dugem kan, banyak-banyak cewek-cewek bule yang seronok-seronok gitulah pokoknya lah. Ini pakai kayak di Jakarta nih, lo buka tenda, lo goreng lele di situ, tempenya di situ, begitu. Oh, gue dapet ini, kayak gue dapet kios gitu, lapak lah, dikasih lapak. Jadi gue jatah gue itu dari jam jualan itu dari jam 10 malam sampai jam
4 pagi. Goreng di situ. Ya. Nah, itu target market gue itu orang-orang yang pulang dari dugem, yang pada kemalaman, yang pada habis mabok, kelaparan. Kan habis mabok bisa kelaparan tuh, makan, gitu. Ya kan? Ya kan di sekeliling gue diskotik semuanya, diskotik, tempat losmen yang esek-esek gitu lah. Aduh, pokoknya kacau dah. Jadi di sebelah gue tuh bar, di sebelah gue juga bar, jual minuman keras juga kan. Tuh yang datang juga bule-bule juga, bule dari Australia, dari Amerika pada minum situ. Kadang ada juga lah kaum homo gitu lah yang pada suka minum situ. Oh, serem lah. Itu sewanya berapa, Ji? 500.000 sih per bulan. Sebulan. Dijualnya berapa sepiring porsi? 15.000 kalau nggak salah deh. 15.000. Ayam. Nasinya nasi uduk apa nasi biasa? Nasi uduk sama nasi biasa. Oh, dan itunya pecel lele, ayam goreng, tempe, tahu gitu? Ya, benar. Mantap dah. Enak, Bos. Masya Allah. Gue doyan gue kalau pecel lele, ayam nasi uduk ayam goreng doyan gue. Itu kata bulenya, kata orang situ aja nih, pecel lele paling nasi uduk paling enak yang pernah saya makan ini. Masya Allah. Di Bali. Allah. Oke. Makanya. Nah itu berapa tahun, Ji, jualan nasi uduk pecel lele? Cuma berjalan 2 bulan ya. 2 bulan? Oke. Kenapa, Ji? Iya. Sebab teman gue ngehamilin anak orang sih. Jadi dia nggak konsen. Tutup lah. Nggak konsen dia. Gitu dah. Oke, tutup. Iya, nggak konsen. Jadi kan gue kalau kerja sendiri kan gue capek. Sedangkan dia kan harus bolak-balik. Wah, pokoknya ngelonin ini ya, wanita-wanitanya deh pokoknya. Aduh, wah kacau dah pokoknya dah. Nah ini yang tapi seru juga sih. Kos berapa duit? Itu 200 sih. 200 sebulan. Enggak. 350. 350 sebulan. Bertahan 2 bulan. Habis tutup ngapain? Tetap di Bali apa pulang ke Cikarang? Gue masih di situ sih. Nah, di itu posisi kalau nggak salah di bulan November tahun 2011. November 2011 sampai dengan Februari 2012. Ya, jadi gue ngekos di situ dari mulai November. Gue kan ngekos di situ awal-awal kan dikasih unjuk sama teman gue kan. Si ownernya yang pemilik. Bentar, hilang tadi. Gimana? Ya kalau misalkan ngekos di Bali tuh agak-agak lucu juga tuh. Jadi pas lagi ngekos di Bali, gue ngekos nih. Terus si yang punya rumah tuh, yang punya kos-kosan, nanya sama gue, Mas Haji tinggal sendiri? Iya Bu, tinggal sendiri. Kok nggak tinggal sama pacarnya sih? Tinggal bareng sama pacarnya? Oh enggak Bu, saya nggak punya pacar sih. Jadi kalau di Bali tuh, lo malah ditawarin sama ibu kos lo, tinggal bareng sama cewek lo, Bos. Lo kalau di Jakarta, lo digorok sama EPI lo. Iya, kalau di kan biasanya kan kosan khusus perempuan, kosan khusus laki-laki gitu. Kalau di sana mau ditanya kok sendiri tidak ada pacar. Ya parah. Waduh. Ya emang di sebuah kamar itu ya, di kamar gue tuh kebanyakan orang pada tinggal bareng gitu sama nelepan kumpul kebo. Ya Allah. Ya gimana lagi? Allah mustahil. Nah terus sampai selesai akhirnya ngapain? Gue ngelamar. Dia kan kebetulan Holland Bakery kan buka cabang baru di Bali. Jadi kebetulan ada pengumuman di jalan tuh menerima karyawan baru Holland Bakery Bali untuk membuka cabang baru di Bali. Ya udah akhirnya gue tuh gue ngelamar. Holland Jadi Bakery. HRD. Holland Bakery. Ya. 2012 tuh Holland. Diterima. 2011. Diterima jadi kan gue ngelamarnya jadi HRD, tapi diterimanya jadi tukang bikin kue. Ya sesuai dengan ekspektasi gue waktu gue kerja di Coklat Tulip itu, di Nirwana itu tuh, pengen jadi chef. Jadi emang diarahinnya, jadi ya dikasih jalannya ke situ.
Padahal lo nggak punya Kalau gue nggak mau kue. jadi HRD. Ya, nggak mau punya basic gue. Oke, terus Jadi, seru. Terus jadi kata interviewernya, kamu ini melamar jadi HRD? Iya. Lulusan kamu S1. Kalau S1 kamu sarjana hukum? Iya, makanya iya saya sarjana hukum, makanya saya di HRD aja. Oh, tapi kamu pernah punya pengalaman di Coklat Tulip ya? Di Nirwana Lestari? Iya, pernah punya pengalaman. Ya udah kalau gitu kamu kerja aja jadi chef aja ya. Kamu jadi chef, jadi menghias-hias kue, bikin brownies. Oh iya dah. Ya udah nggak apa-apa. iya. Jadi ya nggak expect ya, maksudnya ya emang rencana Allah itu kan kadang kita nggak tahu ya, kadang di luar ekspektasi kita. Jadi ya kita dikasih jalan di situ, asalkan kita berusaha aja, jalanin aja yang ada. Jadi yang ngelatih lo jadi Dikasih jalannya sendiri. bakery itu Holland Bakery ya? Yo, bakery bos. Holland Bakery itu kan Alhamdulillah. kenal itu. Semua juga tahu. Iya, tuh Holland Bakery itu pokoknya mantap dah, banyak pengalaman, banyak ilmu juga di situ. Dan meskipun kita cuman digaji sedikit ya, digaji dikit ya, cuman gua tahun 2012 itu gaji cuman 700.000 bos. Di Holland Bakery. 700.000. Iya, 1 bulan. Anak-anak mungkin yang lain udah pada 3 juta, 5 jutaan, gua baru 700.000 tuh gaji situ. Bayangin aja. Tapi gua nggak ngambil situ, ya gua ngambil ilmunya. Gua ngambil dari ilmunya sama pengalaman kerjanya. Jadi kan batu loncatan juga ya. Jadi emang sesuai dengan, ya alhamdulillah dengan planning gue sih, gue tuh Johan Bakery punya pengalaman bisa bikin ini itu segala macam. Terus di tahun 2012 juga, di bulan November 2012 juga ada lowongan di perusahaan Smart Tbk. Tahu gak Smart Tbk? PT Smart. Nah, Sinarmas. Oh, Sinarmas. Sinarmas. Nah, di tahun 2012 itu ada lowongan sebagai chef, technical chef ya. Technical chef di PT Sinarmas, tapi di area Surabaya. Nah, akhirnya udah gue mengelamar deh tuh lewat job street tuh, ngelamar. Akhirnya dipanggil tuh bos. Gue seneng banget dah. Terus? Jadi cita-cita gue dulu yang di Nirwana Lestari itu pengen jadi chef technical. Jadi akhirnya ya alhamdulillah diwujudkan. Di Holland Bakery lo berapa lama jadinya, Ji? Cuman 6 bulan. 6 bulan. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Oh, 8 bulan. 8 bulan pindah ke Sinarmas. Ya, Sinarmas. Tapi bukan di Bali, di Surabaya. Jadi enak deh tuh. Produknya apa, Ji? Lah, itu kan margarin. Ada margarin, ada minyak. Masa lo nggak tahu minyak yang produk Sinarmas itu? Nggak, minyak Forvita. Bukan bakery, bukan. Bukan bakery, produknya bukan. Itu margarin, kayak Blue Band, model kayak Blue Band. Iya. Oh, jadi lo pindah ke situ, bikin margarin? Ya, nggak bikin. Jadi gue sebagai chef teknikalnya. Jadi chef technical itu adalah kita punya produk margarin. Nah, margarin ini bisa diaplikasikan untuk bikin kue, untuk bikin cookies, untuk bikin. Jadi gue adalah chefnya yang akan mendemonstrasikan produk-produk itu kepada customer yang udah existing atau calon customer juga. Jadi gue demo dah tuh di depan ibu-ibu, bawa bapak ya, bawa mixer. Ya enak. Wah, enak banget sih bos. Wah, enak lah. Gemuk gua situ, gemuk. Wah, sejahtera ada. Pindah ke Surabaya. Ya, Surabaya. Pindah ke Surabaya, ngekos.
Pulang dulu apa enggak langsung? Pulang dulu Pulang dulu ke Cikarang. pulang dulu sih. Berapa lama? Pulang dulu sebulan kalau nggak salah deh, ada jeda Sebulan? waktunya sebulan kalau nggak salah. Ke rumah Awal-awal kerja gue bulan November ke rumah Odi kayaknya deh, kayak main juga ke rumah Odi dah. Iyalah, absen lah. absen. Nggak absen, Bener. absen. Oke, akhirnya lo berangkatlah ke Surabaya ya. Insya Allah ini banyak Iya, ini. pokoknya ke Surabaya. Wah, itu kerja di Smart Kos berapa ya? Gope. Naik. Nah, ini kalau ngekos di Surabaya, kita ngomongin Surabaya, daerah Jawa itu udah beda 360 derajat sama Bali. 180 derajat dari Bali dah, ya kan? Apa bedanya? Kalau di Bali kita ngekos ya kan, kita ngekos sama ibu-ibu, sama pemilik rumah ditanyain, Mas kok kagak ngekos sama pacarnya sih? Ya. Loh kalau misal tapi kalau di Surabaya, wow, lu dibawain golok lo, lu awas lo ya kalau berzina di di kamar kosan lu. Oh bener, mantap. Sampai ada yang digerebek, tau gak? Ada yang digerebek? Sama yang digerebek tuh. Ya Allah. Ada lagi di lantai 2 ada yang digerebek, ada yang waduh, konyolnya pokoknya Surabaya dah. Oke. Ya iyalah, Di banyak Sinar, NU nya. Sinar Mas, kerja berapa tahun? 2 tahun gitu. 2 tahun. Gaji naik dibanding Holland? Oh naik ya berapa? Naik 500% lah. Wih, nanti dulu 700 500%. 3,5 juta. Lebih lah. Lebih. 6 juta. Allah. Iya. Alhamdulillah itu. Gede banget nih gaji lo. 6 juta. Iya, beneran. Orang udah gitu setiap gua keluar kota nih, gua selalu dapat uang makan 100.000. Uang makan 1 hari ya. Misalkan gua ke Malang nih, ada demo di hotel gua Malang, gua dapat 1 hari 100.000 makan. Hotel itu 500.000. Hotel di hotel terserah di mana aja, yang penting hotelnya itu tuh 500.000 aja budgetnya. Makmur lagi ngebawa siapa aja ke dalam. Makmur. Gemuk gua, Bos. Gemuk gua. Kerja dulu pas lagi gua di Semar itu gua gemuknya kayak lu, Bos. Pipi tembem, perut buncit. Wah, kepala juga botak. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Enak dah tuh kita jalan-jalan. Pokoknya keliling Jawa dah. Keliling Jawa, Bali. Kita keliling Jawa, Bali. Kenapa? Sampai tahun berapa, Ji? 2000 berapa ya? 14 kalau nggak salah. Kenapa berhenti? Berhenti atau apa? Gua pindah ke Jakarta. Ngelamar lagi? Ya, jadi kan agak biar lebih dekat sama orang tua lah ya. Jadi gue pindah ke Jakarta, gue dapet kerja di PT Salim Infomas. Salim Infomas itu perusahaannya si siapa tuh yang orang kaya di Indonesia, Lim Sulyong, siapa sih namanya? Sudono Salim ya. Oh gitu. Perusahaannya Salim Infomas itu Bimoli, minyak Bimoli itu Salim Infomas. Sama teknikal juga. Masak. Ya. Masak-masak, bikin kue, segala macam lah. Ke demo-demo customer, kadang gaji atau agak turun sih. Sama. Enggak sama. Sama, tapi tunjangan keluar kotanya kagak. Soalnya gue kan masih area Jakarta ya. Area Jakarta dan nggak keluar kota gue. Cuman kalau luar kota kan bisa dapat tambahan lagi, lumayan gede. Uang makan segala macam. Itu dapat dari Job Street juga? Ya. Job Street juga. Pindah lah sih Job Street sih. Di mana? Cepat banget lah. Di daerah mana? Tanjung Priok. Tanjung Priok, Jalan Industri 1. Jauh juga dong, Ji, dari Cikarang. Ya, lumayan lah sih. Gua waktu itu tinggal di Ciganjur. Ya kan? Gue naik kereta Ciganjur. Ciganjur udah pindah. Nyokap bokap lo pindah Ciganjur. Oke. Ya, udah pindah. Gue berangkat dari rumah jam habis subuh lah ya, 4:30 berangkat, terus sampai stasiun Lenteng Agung,
terus dari stasiun Lenteng Agung ke kota, ya kan. Terus dari kota baru dan lanjutlah ke apa namanya ke Tanjung Priok. Jadi itulah lumayan sih pekerjaannya sama. Kenapa? Berapa tahun? Itu 6 bulan. Ah, bentar banget. Iya, soalnya gue nggak performance, nggak. Kebetulan yang punya kan agak high dia ekspektasi mereka dia itu lebih ya. Jadi kebetulan pada saat itu gue juga secara skill gue ya alhamdulillah sih mumpuni lah kalau secara skill, tapi secara komunikasi massa gue belum nggak terlalu bisa komunikasi pembawaan menghidupkan suasana. Kan kalau demo itu kan kita kan harus juga sebagai humas juga terhadap produk kita harus bisa lancar ngomong, kita menghidupkan suasana juga. Itu ada ilmunya juga tuh situ. Nah itu secara kualifikasi itu gue kurang, cara komunikasinya nggak komunikasi masanya tuh kurang bagus. Oleh karena jadi itu lo dia udah putus kontrak atau putus kontrak, udah putus kontrak, nggak dilanjutin kontrak. akhirnya? Tapi gue juga gue putus kontrak juga gue udah prepare juga kalau gue akan buka usaha di daerah Banten. Jadi sebulan sebelumnya tuh gue udah prepare. Ya, itu karena ini sih, karena kesempatan lah ya, ada banyak chance peluang bisnis itu di daerah Banten itu bagus. Enggak, maksudnya dapat dari orang tua, apa dari saudara? Sama teman, gue kerja jadi bareng buka usaha sama teman. Temen lo sama-sama kerja di ini juga? Enggak, teman di Holland Bakery. Oh, waktu di Bali. Ya, jadi dia orang Banten. Temen gue ngajak, ya udah kita buka usaha aja di Holland Bakery, di Anyer. Kebetulan kan Anyer itu kan daerah wisata kan, ya kan? Daerah wisata yang emang berkembang. Pas gua kesana tuh, gue survei lokasinya, memang di lokasi Anyer itu tidak ada yang namanya toko bakery, nggak ada sama sekali. Makanya jadi tidak ada saingan, kotanya berkembang, daya belinya bagus, daya beli penduduk setempat itu bagus, dan dari budaya orang kampung. Biasa kan orang kampung kalau ketemu yang sesuatu yang baru tuh biasanya mereka kan akan selalu wah apa nih, jadi ingin tahu ya kan. Apalagi sesuatu yang kayak kue ulang tahun itu nggak ada situ, namanya kue ulang tahun segala macam tuh jarang. Nah itu buat gue tuh kesempatan bisnis yang bagus itu kalau misalkan kita buka usaha. Dan alhamdulillah pada saat gue buka usaha di situ, bisnis di situ lancar, aman terkendali. Jadi itu di Banten ngekos berapa ya? Tinggal di tempat teman gue sih itu. Awal-awalnya tinggal di tempat teman gue, tapi hanya membutuhkan waktu 1 bulan, gue bisa ngontrak rumah. Jadi ngontrak rumah? Ya, iya. Dalam jangka waktu 1 bulan aja, balik modal langsung bos. Pulang. Nah itu lo itu nyewa kios juga? Apa di rumah teman lo itu? Iya. Nyewa kios di pinggir jalan. Berapa? Gue tahu kok, gue pernah main ke situ. Oh iya. Berapa sewanya, Ji? 1 tahunnya itu 8 juta. 8 juta per tahun. Gede itu, Ji? 3,5 kali 6. 3,5 kali 7 dah, 7. Pinggir jalan, pinggir pantai, Ji? Pinggir jalan. Masya. Tapi dekat sama pantai sih. Masya. Dekat sama pantai. Nah. Sama Gorip. Pernah Gorip situ, men. Nah, nyewa apa? Ngontrak tadi kios 8 juta per tahun ya. Nah, kalau itunya ngontrak rumah? Ngontrak rumah itu 1 bulan sih ya. Kita 1 bulan itu sekitar 500.000. Kenapa ngontrak rumah, Ji? Nggak ngekos aja? Soalnya kan gue ada karyawan. Jadi teman-teman gue yang ada di... Jadi itu punya karyawan di situ? Bukan cuma berdua? Iya. Ya ada karyawan. Masya Allah. Banyak Thailand gue, bos. Ada 5. Hah? Ada 5 apa 4 ya? 5 kalau nggak salah dah. Masih aja punya karyawan. Berarti inilah awal mulai buka usaha ceritanya gitu ya, Ji?
Ya, sebelumnya sih udah sering-sering sih, udah pernah jualan nasi uduk, udah pernah jualan pecel lele di Bali, Iya. udah pernah jual, ya banyak lah proses-prosesnya. Masya Allah. Nah, itu berapa lama di Banten? 2 tahun. 2 tahun. Nah, Itu masih bujangan juga, Ji? Masih bujangan? jangan, ya kan, dari 2014 sampai 2016. Dan kebetulan kan 2015 gue nikah kan. 2015 gue nikah. Terus, Dapat orang mana? bini gue itu Dapat orang Banten tapi dapat orang mana? Manado. Manado? Itu dia tinggal Manado, bos. Cakep-cakep, bos. Manado, bos. Makanya. tinggal di Banten. Kagak, tinggal di Jakarta. Oh, gitu. Iya. Chinese sih, Chinese Manado, Cina Manado sih. Oh, gitu. Masya Allah. Orang Nah, Cina Manado. 2 tahun terus kenapa tutup? Nggak tutup sih, cuman kebetulan bini gue nggak betah tinggal di Anyar, karena Anyar itu kan masih kotanya masih banyak hutan ya, masih banyak ya, masih inilah, nggak ada mall juga kan, mall kagak ada, bioskop kagak ada, terusnya tempat makan enak juga kagak ada, restoran juga kagak ada, aduh udah bingung lah pokoknya dah tuh, makanya udah nggak betah. Akhirnya ya udah itu bisnis gue, ya udah gue kasih ke teman gue aja, ya dengan udah gue dikasih uang berapa, gue ambil uang berapa, dan temen gue udah pakai aja lah, nggak apa-apa lah, udah apa tuh brandnya itu dari logonya, dari peralatannya, dari namanya itu sendiri tuh gue yang ngasih nama kan, ya udah gue kasih aja buat dia. Ya alhamdulillah sih sampai sekarang udah berjalan dan bisnisnya berjalan bagus sih, masih. Okay. Cabang udah ada berapa ya? Udah ada dua apa tiga? 2. Di Anyar cabangnya udah nambah? Nambah. Masya Allah. Dan keluar kota juga kalau nggak salah, ke Tasik, daerah Tasik, kalau ada cabang di Tasik juga ada. Nah, terus lo balik ke Cikarang, ke Ciganjur? Ya, gue balik ke Jakarta lah sama bini gue. Kemana? Jakarta. Ngontrak di Bekasi, Keranji. Oh, bini lo orang Keranji? Gue ngontrak di Keranji. Enggak sih, ngontrak. Bini gue sih bukan orang Keranji, bukan. Cuman kita ngontrak aja di Keranji. Kebetulan kan bini gue juga kan kerja juga. Dan itu tahun 2016 kalau nggak salah deh. Kenapa lo milih Keranji, Ji? Dekat sama kakak gue sih. Jadi kalau misalkan gitu. kekurangan nasi, kekurangan lauk, jadi tinggal ngambil aja. Tinggal hidup doang. Nah, itu lo di situ ngapain? Kerja lagi atau apa di Keranji? Di Keranji, gue ngojek kalau nggak salah deh. Ngojek kalau nggak salah. Apa Gojek maksudnya? Uber. Uber motor. Masya Allah, pengalamannya banyak bener. Berapa lama? Cuman 6 bulan sih. 6 bulan terus? 6 bulanan. Terus kebetulan ada temen gue itu dia guru ngaji gue lah istilahnya. Jadi dia minta tolong gue supaya dia minta tolong bikinin itu bakery, dia modalin segala macam. Keranji. Oh, akhirnya ya udah, gue buka toko bakery dah, gue cari tempat, gue cari bahan, cari peralatan, dari nol, dari segala dari nol gue bangun. Tapi yang modalin dia? Ya, yang modalin dia. Dan dia juga emang pengusaha sukses sih, dia pengusaha batu bara sih. Jadi 6 bulan Uber bikinnya toko bakery di Keranji. Di Cipinang. Oke. Itu apa? Jalur 32, Mikrolet 32. Atau gimana? Kenapa? Kontrak 1 juta, 25 juta 1 tahun. Mahal. Mahal ya? Mahal. Mahal banget ya? Makanya kalau di
Di Jakarta itu mahalnya ya kontrakannya itu, Bos. Iya, benar. Tapi bertahan, Ji? Bertahan berapa lama? 6 bulan sih. Soalnya akhirnya kan gue udah gue tinggalin. Soalnya gue nggak ini apa tuh, nggak cocok sama timnya mereka. Jadi ada gue dan investornya juga ngasih orang buat ngebantu gue. Nah, gue tuh nggak cocok sama tim mereka. Jadi akhirnya gue mengundurkan diri lah. Terus itu jalan? Kenapa? Masih jalan, lo ngundurin diri masih jalan atau bubar? Enggak, itu udah enggak jalan. Oke. Udah enggak jalan. 6 bulan. Terus? 6 bulan doang. Terus Uber lagi. Mampir Uber lagi. Kenapa? Audi lagi nggak? Audi? Enggak, udah jarang tuh, udah punya bini soalnya. Oh, udah jarang. Diomelin gue kalau itu. Bini tapi kerja. Bini gawe. Gawe di mana? Gawe di Cipadu. Dia di perusahaan tas kulit ular. Ngeri amat. Iya, Bos, kulit ular, kulit buaya, kulit ular, kulit apa lagi ya? Kulit ikan pari juga ada. Tuh Bucek bisa supply kulit ikan sih tuh Bucek tuh kalau mau. Bisa cek. Oke. Nah, ini berapa lama lo nguber lagi? Ojek online. Ojek online kalau nggak salah selama berapa? Dari 2016, 17 tahun lah ya. Tahun kalau nggak salah deh. Sambil ngelamar di Job Street lagi. Ngelamar di Job Street. Terus? Dan akhirnya ngelamar di Job Street, akhirnya ada panggilan kerja di Bali. Loh, dari Job Street tapi bukan? Oh, dari Job Street. Apa, Ji? Ada panggilan kerja. Itu dari perusahaan, ada perusahaan supplier bakery itu dari PT Pelangi. PT Pelangi namanya, PT Pelangi. Dan dia adalah supplier produk-produk bakery ke hotel-hotel yang ada di Bali. Jadi gue dibutuhkan di sana sebagai chef pastry-nya untuk bikin kue-kue ulang tahun, bikin produk-produk pastry lah, produk-produk pastry, bukan produk-produk bakery ya. Jadi ada dua nih, ada produk pastry, ada produk bakery. Bakery itu biasa itu roti-rotian, ya roti manis, roti tawar, segala macam yang di roti-rotian lah ya, yang roti. Nah, pastry ini itu pastry bisa juga sebagai produk-produk kue, produk-produk cake ya, kue-kue cake segala macam gitu. Jadi gue di bagian cake-nya, yang buat bikin kuehnya. Jadi emang pengalaman gue kan ada di situ. Jadi ya udah, kira diambil dah. Sendiri apa? Dan sendiri. Itu tahun 2018 kalau nggak salah. 2000 berapa ya? 18 Februari 2018 kalau nggak salah. Masya Allah, balik lagi ke Bali. Ngekos lagi. Balik lagi. Pesan di sana. Iya, Bos. Ngekos lagi. Cuman bedanya ngekos yang sekarang agak teratur lah. Pas gua masuk kos-kosan ada tulisan dilarang membawa wanita selain istri atau suami. Oh gitu. Berapa, Ji? yang ini berapa ya? 700 kalau nggak salah deh. Wah, lain. Mantap itu. Oh, gajinya pokoknya. Gajinya gimana gajinya? Dapat berapa ya? 6 juta lah, 6 juta sama. Berarti sama yang di Surabaya di bawahnya ya, Ji? Sama. Di bawahnya dong. Ya, bawahnya fasilitasnya segala macam. Wah, 5 juta di Bali keren. 5 juta di Bali keren. Iya nggak? Iya, buat bujangan, Bos. Keren. Buat bujangan kan bisa. Di bawah Jakarta kan? Sama di bawah Surabaya kan? Iya, di bawah. Berarti kan 5 juta di Bali ya keren. Iya nggak? UMR Bali kalau nggak salah 3 juta deh. 2,7 apa 3 juta ya UMR-nya. Dibanding UMR-nya, lo udah keren gitu dibanding waktu di Jakarta, iya nggak? Ya, alhamdulillah. Ada karena pengalaman ya, itu pengalaman juga ngaruh juga sih pengalaman. Jadi pada saat kita
negosiasi kerja dengan pada saat kita masih kerja dan pada saat kita nganggur itu sangat Beda. ngaruh Beda. banget. Iya, feeling daya tawarnya itu gila. Daya tawarnya emang Bener, ada daya tawarnya juga tuh pas lagi kerja tuh. bener. Nah, itu berapa lama lo Ji di Bali? Desember sampai Desember kalau nggak salah, sampai November, awal November. Berapa? Gue kalau bisa kerja, gue awal masuk Februari, keluar November. Jadi kayak itu, gue kalau kerja itu kayaknya kebanyakan di masuk Februari, keluar November. Kayak gitu, selalu siklusnya kayak gitu-gitu terus. Berarti 9 bulan. Ada satu siklus. 9 bulan. 9 bulan, benar. Terus kemana Ji? 9 bulan. Ya, jalan-jalan dulu lah sama bini. Jalan-jalan dulu, pulang Berhenti. kerja, pulang Berhenti. berhenti. Kenapa? Kan gue ke Arab. Wih, Oh, ini dia ke Arab Saudi. Lo, ini ketemu juga ujungnya dari tadi kesini ketemu dalam hati kapan ke Arabnya kata gue kapan. Iya, mana udah mau maghrib lagi ya. Untung udah mau ujungnya ya. Ujungnya lama banget. 15 menit lagi tuh mau maghrib ini. Gak ada ujungnya. Iya. Nggak, itu kenapa Ji? Lu ngelamar job street lagi tuh ke Arab, job street lagi. Oh, ada referensi dari teman gue yang kerja di Holland Bakery. Jadi teman gue kan yang dulu kerja di Holland Bakery dia ke Arab duluan. Jadi direferensiin sama dia untuk kerja di situ, di sini. Waktu ke Banten dapat referensi teman Holland Bakery. Ke Saudi dapat referensi teman Holland Bakery juga ya. Iya. Jadi temen lo udah Ya, gitu dah. Saudi di mana Ji? Di Saudinya? Di Hafal Batin. Nggak, itu Perbatasan lah sama Irak, sama Irak sama Kuwait. temen lo. Apanya? Temen lo di mana di Saudinya? Di Hafal Batin. Oh sama sama lo nih, dia terbitin. Ada sama. Dia sama tempat kerja sama. Oh jadi ini sekarang tempat kerja dia, tempat kerja lo juga? Iya. Gue. Dia udah kontraknya udah habis duluan dia. Jadi ini ceritanya. Kontraknya dia udah habis duluan. Pulang ke. Udah habis duluan kontraknya dia. Di tahun kemarin dia udah pulang. Di tahun 2019 dia pulang dia. Terus 2019 Mei kalau nggak salah dia pulang ke Lombok. Dia kan orang Lombok. Nah, terus 2020 Januari teman gue itu balik lagi ke sini. Tapi ke Damam, nggak ke sini. Makanya kan kemarin gue sempat main ke Damam kan. Main kapil. Main kapil. Oke. Nah, dia ngajakin. Jadi lo nih calling pisah ya ceritanya? Gue nggak paham itu bos. Kalau pisah kalau nggak apa. Iya betul. Nah itu lo proses berapa bulan Ji? Proses mau berangkat ke Saudi? Itu dari Agustus ya bos. Agustus 2018 sampai Desember 2018. 4 bulan. Iya, 4 bulanan. Pasporan, medical. Gue sampai sempat bolak-balik ke Jakarta, Bali juga, Jakarta Bali. Oh, iya. Ketemu sama kapil gue juga. Iya, interview sama kapil di Jakarta. Lah lo belum resign? Belum, masih di Bali, cuman. Masih kerja. Jadi pulang. Akhirnya Makanya. Di Saudi Arabia, ahlan wa sahlan, fi mamlakat Saudi. Wih, mantep dah pokoknya dah. Bisa kemana-mana. Apa? Sekarang di Saudi udah berapa lama? Mau 2 tahun? 1,5 tahun udah. 1,5 tahun, Masya Allah. 1,5 tahun. Nah, nggak terasa bos ya? Ini apa? Dunia kerjanya beda nggak peralatannya? Atau sama aja? Atau lebih kuno? Kalau dunia kerja sama sih, agak sama. Makan sebenarnya ya kalau di Saudi itu semua peralatan yang digunakan itu semua nggak cuma peralatan di restoran aja ya, tapi semua lini
apa bentuk-bentuk segala macamnya itu sebenarnya Saudi itu lebih canggih daripada yang di Indonesia. Lebih canggih sebenarnya mereka. Karena menurut gua orang sini tuh kayaknya berprinsip gini. Berprinsip kalau misalkan lebih bisa dipermudah, kenapa dipersulit gitu loh. Kalau misalkan gue bisa dapat teknologi yang lebih bagus, kenapa gue harus beli yang lebih murah? Kenapa kalau gue misalkan bisa peralatan yang lebih berefisien, kenapa harus yang lebih ribet gitu? Kalau ada blender, kenapa harus pakai parutan? Jadi sebenarnya di sini udah canggih, segala pakai online. Buat lo sebagai seneng banget dong dapat peralatan modern ya. Iya, peralatan modern. Nah, jadi segala sesuatu di sini udah ada, cuman tergantung dari human resource-nya. Kebetulan kita dengan siapa kita kerja ya. Kalau misalkan kita bekerja dengan orang-orang yang masih berpikiran masih konservatif, yang masih memakai cara-cara dahulu, yang tidak berpikirannya nggak kurang visioner lah ya. Cuma aja lo mau dikasih peralatan modern juga kalau kelakuan lo masih primitif ya primitif aja, nggak bakal bagus sama ada kerja ya. Pengalaman gue kerja di sini sama orang-orang yang kayak orang-orang India ya, orang-orang India sama orang-orang Mesir tuh, orang Nepal, mereka pemikirannya nggak semaju kita, tidak serevolusioner kita. Jadi tar dulu. Mereka itu ya udah kerja. Sebelum lebih jauh nih, ini kayaknya harus ada segmen baru nih di Saudi nih, mulai Saudi nih. Nih, berhenti dulu nih segmennya nih. Ini panjang ya. Kalau nggak nih bisa sampai Isa nih. kita stop dulu. Wah, stop dulu sampai lo. Ya udah. Saudi, stop dulu. Nanti. Jadi royalti gue jadi berapa 50% kan? Jadi royalti gue jadi berapa 50% kan? Kenapa 50 nih jadinya? Lah. Stop dulu nih. Nanti kita bikin video yang kedua bahas tentang di Saudi. Soalnya ini udah 1 jam lebih, Ji. Gila. Gak kerasa ya? Gila. Nah, emang biasanya kalau sama anak-anak berapa jam? Ya enggak lah, palingan 40 menit. Ada juga sih yang lama tergantung. Kalau yang kisahnya panjang, panjang. Gue panjangan ya. Ini menarik. Jadi kita harus bagi dua sesi ini. 2 sesi ini. 3 session bos. 3. 5 session. Udah 5 session kita. Yang Saudi jangan detail deh, jangan detail. Cuman ini aja lah. Lo betah nggak di Saudi? Apanya? Betah nggak? Betah. Kalau kehidupannya itu bagus, enak. Tapi orang yang untuk lingkungannya memang enak bagus. Cuman berhubung kita berinteraksinya dengan orang-orang yang berbeda negara, beda kultur, itu yang membuat kita tidak betah karena kita nggak bisa kita menerima mereka ya, tapi mereka tidak menerima kita gitu loh. Jadi kalau kita kan legowo ya, misalkan misalkan gue bikin sesuatu, bikin makanan, terus gue kasih ke orang temen gue yang beda negara, beda asal muasal, beda negara lah ya, beda budaya, dia nggak akan makan itu, nggak bakal makan. Seenak apapun makanan gue yang gue buat itu nggak bakal dimakan. Iya, beda. Tapi kalau mereka bikin makanan sesuatu, dia ngasih kita, ya kita terima, ya namanya rezeki kan, kita terima, kita makan. Nah, dan kita makan, mereka beranggapan nih orang bisa dibeli, misalnya ya nih orang, mereka terkesan dia yang menguasai kita, istilah kayak gitu. Karena apa? Karena kita menerima makanan mereka. Padahal sih ya karena jadi gitu dah, itu ada banyak benturan budaya yang bikin kita kurang nyaman di sini. Bener. Tapi secara keseluruhan sistem masyarakat di sini, sistem ekonomi, sistem segala macam finansial tuh udah bagus, teknologi udah bagus, cuman karena interaksi kita aja sama orang-orang yang dengan mereka itu nggak bagus lah. Orang Saudi sini juga santai-santai juga sih, nggak terlalu ini banget.
banyak orang baik juga dan ada juga orang yang jahat sih ya. Gitu. Yang PHP. Jadi kita mau lanjut besok apa lagi gimana nih? Maghrib berapa menit lagi, Ji? Maghribnya 10 menit 8 menit lagi. Oh ya udahlah. Udahlah kita tutup aja dulu nih. Makasih banyak nih bincang-bincang. Nanti kita lanjut sesi 2 Ji ya. Nanti besok-besok. Oke, abis ini kita upload, kita lanjut sesi 2 insya Allah nih. Nanti sesi keduanya kalau misalkan sesi pertama ini banyak yang nonton, sesi kedua kita pakai berbayar aja, Bos. Oh gitu. Bisnisin, Bos. Ya kan? Isinya daging semuanya nih, isi daging semuanya makanya. Betul. Teman-teman, insya Allah ini lah begitu banyak banget ini materi yang disampaikan nih sama Haji ini sampai bingung, sampai gue stop dulu nih, bahaya nih kalau lanjut terus nih. Ini sekarang udah 1 jam lebih nih. Oke nih teman-teman nih, kita nanti insya Allah setelah ini kita upload, kita bikin lagi sesi berikutnya insya Allah teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya ini. Ya udah Ji, makasih banyak Ji ya, nanti kita lanjut lagi ya. Yo. Oke, Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekian dulu lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lanjut lagi. Ini kan udah mau maghrib nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.